Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Ariana, STB 182451. Soal pertama yaitu for i diisi dan dibagi dengan 1. To and do. Jumlah sama dengan ditambah A indeks ke I yang merupakan big O1 dan menghasilkan kompleksitas waktu yaitu N titik big O N dikali big O1 sama dengan big ON. Mengapa bisa menghasilkan N dikali big O1 sama dengan big ON? Karena ini yang ini merupakan N yang ini. Mengapa N? Karena N itu bisa dieksekusi. Mengapa N? Karena N itu bisa dieksekusi lebih dari satu kali. Nah, karena yang di bawah ini merupakan big O1 dan berada dalam lingkup for, maka N dikali big O1 sama dengan big ON. Ya, soal kedua. For I sama dengan 1 to and do. For J sama dengan 1 to and do. A dengan indeks ke I, J sama dengan 0 yang merupakan big O1. Dimana ini adalah sebuah perulangan bersarang. Yang ini merupakan N, ya, ini merupakan N. Ini juga merupakan big ON. Yang ini, for ini merupakan big ON. For ini yang merupakan N, artinya bisa dieksekusi lebih dari satu kali. For yang kedua ini merupakan big ON yang ini, ya. Jadi, dan di bawahnya itu big O1. Baris perintah paling bawah yaitu big O1. Maka menghasilkan N dikali big ON dikali big ON dikali dengan big O1 sama dengan 0 berpangkat big ON berpangkat 2. 3. I sama dengan, ini untuk soal ketiga, I sama dengan 2. And while I sama dengan 2 yaitu big O1, while I kurang atau sama dengan N, do, ini dikerjakan sebanyak N kali. Maksudnya itu kita tidak mengetahui berapa kali itu akan dieksekusi dan merupakan big O1. Bigain. Jumlah diisi dan dibagi dengan jumlah ditambah A indeks ke I merupakan big O1. I sama dengan I indeks ke I ditambah 1 N dan menghasilkan kompleksitas waktu sama dengan big O1 ditambah big O1 yang ini, maksudnya yang ini, ya. Big O1 yang ini ditambah N dikurang 1. Mengapa N dikurang 1? Karena di sini ada N, di sini ada N, dan dari awal sudah dikatakan bahwa ini merupakan baris perintah big O1 dan kurung kurawal. Mengapa diberikan di dalam kurung kurawal? Mengapa disimpan dalam kurung kurawal? Karena ini mulai dari while ini sampai N berada dalam lingkup, dalam skop while. Jadi, misalnya begini. Semua yang ada di dalam lingkup while, di dalam kurung kurawal while, itu akan dikelompokkan menjadi satu, lalu ditambah dan dikali dengan apa yang ada di luar. Seperti itu. Ya. Kurung kurawal big O1 yang ini, ya. Ini ditambah big O1 jumlah yang ini, jumlah titik 2 sama dengan jumlah ditambah A indeks ke I ditambah big O1 yang ini paling bawah ini. Nah, selanjutnya akan menghasilkan big O1 ditambah N dikurang 1 dikali big O1. Ini kan dikalikan, ditambah, ini ditambah dulu, hasil dari penjumlahan ini menghasilkan big O1. Nah, lalu setelah itu sama dengan big O1 ditambah 0, big O dikurang N dikurang 1,
big O N dikurang 1 ini kan dikali ini big O 1 yang di atas ini dikali dengan N dikurang 1, maka menghasilkan big O N dikurang 1 sama dengan big O 1 ditambah big O N, maka akan menghasilkan big O N seperti itu. Jenis instruksi if condition then waktu ini soalnya read X, read dalam kurung X big O 1 if X mod 2 sama dengan 0 then baris ini merupakan big O 1, periksa big O 1 begin X sama dengan X ditambah 1 write X big O 1 N else write X. Nah, ini kompleksitas waktu asimtotik. Nah, ini kan pertanyaannya tadi ini mengapa bisa menghasilkan kompleksitas waktu sama dengan TC ditambah max dalam kurung T dalam kurung S1 ditambah di koma T dalam kurung S2. Maka ini penjelasannya. Mungkin kasih besar dulu. Ya. Kompleksitas waktu asimtotik big O1 ini yang untuk read X ini merupakan big O1 ditambah big O1 yang ini. Kan? Big O1 yang ini karena mengapa ini masih ditambah? Karena ini masih belum berada di dalam lingkup skop. Skop dari F ini mulai dari N, mulai dari bigain. Maka ditambah max big O1 ditambah big O1, big O1. Mengapa di sini big O1? Karena ini write X berada di luar perintah, maksudnya ini kan begini. Ini kan apa lagi namanya? Berada di dalam lingkup bigain if yang berada di dalam perintah bigain. Ini yang dua ini berada dalam perintah bigain. Nah, sedangkan yang big O1, big O1 ini adalah baris perintah write lnx. Nah, untuk selanjutnya big O1 sama dengan sebentar belum. Max, mengapa di sini max? Maksudnya di sini max bukan hasil maksimal dari big O1 ditambah big O1, big O1, bukan. Tapi adalah berapa kali maksimalnya. Hasil maksimal maksudnya bukan hasil tambahnya, maksudnya apa ya? Tapi berapa kali dieksekusi, ya begitu. Sama dengan big O1 ditambah max dalam kurung. Ini kan tadi big O1 ditambah big O1 akan menghasilkan big O1 karena big O dalam kurung 2 itu tidak ada. Big O dalam kurung 2 itu tidak ada. Max big O1 ditambah max dalam kurung big O1, big O1. Nah, hasil dari ini akan menghasilkan big O1, maka big O1 ditambah big O1 sama dengan big O1. Ini adalah soal knapsack, algoritma knapsack yang diselesaikan dengan greedy. Persoalan 01 knapsack dapat kita pandang sebagai mencari himpunan bagian subset, bagian dalam kurung subset dari himpunan n objek yang dapat dimuat ke dalam knapsack dan memberikan total keuntungan yang besar. Maksudnya total keuntungan yang besar yang bisa didapatkan dari memasukkan sebuah barang ke dalam tas ini. Di mana kapasitas dari tas ini hanyalah 15 kg. Hanya 15.
Maksudnya di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari objek-objek yang dapat kita masukkan ke dalam tas ini, di mana kapasitas dari tas ini hanyalah 15 kg, di mana objek-objeknya itu terdiri dari objek yang pertama, di sini. Objek yang pertama dengan total bobot 2 kg, dengan total bobot. Objek kedua yaitu total bobotnya 5 dan dengan total keuntungan 30, dan objek ketiga yaitu 10, mempunyai berat atau bobot 10 dengan total keuntungan 50. Dan objek keempat yaitu total bobotnya 7, total bobotnya 5 dan keuntungannya hanya 10. Nah, di sini maksudnya di sini adalah jika kita hanya memasukkan objek yang pertama, maka kita bisa mendapatkan total keuntungan sebanyak 20 dengan bobot hanya 2 kg. Langkah kedua atau opsi kedua yaitu memasukkan objek kedua dengan total bobotnya 5 kg dan keuntungannya 30. Dengan bobotnya 5, maka masih ada banyak ruang kosong yang dapat diisi. Yaitu selanjutnya objek ketiga. Jika kita masukkan objek ketiga dengan bobotnya 10, maka keuntungannya hanya 50. Ini bukanlah keuntungan yang maksimal. Nah, jika kita mencoba untuk memasukkan dua objek bersamaan ke dalam tas itu. Jika kita memasukkan objek pertama dan objek kedua, maka total bobotnya yaitu 7 dan total keuntungannya itu 50. Jika kita memasukkan objek 1 dan 3, maka keuntungannya adalah 70 dengan total bobot 12. Jika kita objek 1 dan 4 dengan total bobot 7, keuntungannya hanya 30. 2 dan 3, objek 2 dan 3, total bobotnya 15. Total bobotnya 15 ini mencapai total bobot maksimal dari kapasitas tasnya dengan total keuntungan 80. Nah, opsi selanjutnya, bagaimana jika kita memasukkan objek kedua dan objek keempat dengan total bobot 10 dan total keuntungan 40. Selanjutnya yaitu 3 dan 4, total bobotnya 15 dan total keuntungannya hanya 60. Dan opsi selanjutnya itu kita juga bisa memasukkan 3 objek secara bersamaan ke dalam tas itu. Jika kita memasukkan objek pertama, kedua, dan ketiga, maka total bobotnya adalah 17, dan total bobot ini melebihi kapasitas dari tasnya. Jadi ini tidak layak untuk menjadi sebuah pertimbangan. Lalu opsi selanjutnya yaitu objek ke-1, kedua, dan keempat yang total bobotnya hanya 12. Ini masih bisa. Total bobotnya hanya 12 dan total keuntungannya 60. Ini masih bisa menjadi sebuah pertimbangan. Yang ketiga yaitu bagaimana jika kita memasukkan objek pertama, objek ketiga, dan objek keempat dengan total bobot 17, dan ini sama dengan yang sebelumnya. Langkah yang ini kita tidak bisa memakai langkah yang ini karena total bobot dari keseluruhan objek yang dimasukkan melebihi kapasitas dari tasnya. Jadi ini di skip. Objek 2, 3, dan 4 menghasilkan dengan total bobot 20. Ini juga tidak layak untuk dijadikan sebuah pertimbangan. Lalu dengan memasukkan semua objek ke dalam tas, ini juga tidak dapat karena akan menghasilkan total bobot sebanyak 22 kg, di mana padahal
Padahal kapasitas dari tas kita hanyalah 15 kg. Jadi ini tidak dapat untuk dijadikan sebuah pertimbangan sebuah pertimbangan. Jadi solusi yang paling optimal yaitu langkah yang ini, di mana kita memasukkan objek kedua dan objek ketiga, di mana bobot dari objek kedua yaitu 5 dan objek ketiga 10, maka akan menghasilkan total bobot 15. Ini mencapai total bobot maksimal dan sesuai dengan kapasitas dari tas kita. Dan juga total keuntungannya sangat besar, yaitu 80 dolar. Jadi, dari semua opsi inilah yang paling optimal. Dan maka solusi dari persoalan ini adalah X sama dengan 0,1,1,0. Maksudnya ini adalah 1 adalah objek pertama, objek kedua ini objek kedua, objek ketiga dan objek keempat. Mengapa diisi dengan 0 di sini? Karena kita tidak mengambil objek pertama. Ini objek yang tidak diambil, objek yang tidak mendapat bagian atau tidak kita gunakan akan diisi dengan 0. Dan objek yang kita gunakan atau kita masukkan ke dalam tas itu maka diisi dengan 1. Jadi solusinya yaitu X sama dengan 0,1,1,0. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.